Selamat pagi Ibu, Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Berbahagialah Ibu, Bapak yang hadir pada pagi ini acara PD akan melihat wajah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita saat ini. Untuk itu kita hening sejenak. Kita masuk di hadiratnya dengan penuh kerinduan. Lupakan sejenak kegiatan duniawi kita ya. Kita fokus saat ini. Kita hadirkan Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita saat ini. Baik, kita buka dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami, bahkan sangat baik bagi kami. Dengan apa kami membalas kasih-Mu, selain kami terus memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa, izinkan kami Tuhan, untuk bersama-sama, bersekutu, berdoa, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mohon dengan kerendahan hati, curahkanlah berkat-Mu, kuasa-Mu, firman-Mu di tengah-tengah kami ini Tuhan. Agar kami yang hadir pada pagi hari ini mengalami kasih-Mu. Bapa yang penuh kasih, kami menyadari bahwa Engkau telah memilih kami Tuhan. Sebelum kami dibentuk Tuhan, Engkau telah memilih kami Tuhan. Kami dipilih. Kami dibentuk serupa dengan gambaran Tuhan. Untuk itu Tuhan, izinkan kami naikkan pujian ini sebagai doa kami kepadamu. Agar kami saat ini mengalami kasih-Mu Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini sebagai doa kita. Engkau menunggu hidupku. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemari-Mu yang menenunku serupa gambaran-Mu. Sebelum ku mengenal-Mu, Kau buah hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita katakan lagi, Tuhan Kau. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemari-Mu yang menenunku serupa gambaran-Mu. Sebelum
ku mengenalmu, tujuan hidupku. Namun engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku. Di altarmu ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan kau Rajaku. Tak kusangka, Tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku. Di altarmu ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan kau Rajaku. biar seluruh Biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan kau Raja. biar seluruh nafasku Tuhan, Biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan kau Rajaku. benar Tuhan. Biar seluruh nafas kami Tuhan memuliakan nama-Mu Tuhan. Yesus Tuhan kau Raja kami Tuhan. Tuhan, Engkau mengendaki kami selalu bersyukur Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami ingin naikkan syukur kami Tuhan, sebagai rasa hormat kami kepadamu, serta terima kasih kami kepadamu Tuhan. Izinkan kami untuk naikkan syukur segenap hati kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Ku bersyukur Bapa. Mari sama-sama nyanyikan ini. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Ku bersyukur Bersyukur Tuhan buat kasih Sama-sama kita setiamu bersyukur. dalam bersyukur hidupku. kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Yesus, sungguh kami baik. bersyukur Tuhan. Terima Kau kasih. begitu baik bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Yesus, we love you Lord Jesus. Tuhan Yesus, Engkau begitu baik Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat anugerah kasih-Mu kepada kami Tuhan. Kau adalah jaminan hidup kami Tuhan. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan yang akan mengucapkan ungkapan syukur secara pribadi, katakan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menuntun langkah kami untuk sampai di tempat ini dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang selalu setia. Engkau Bapa yang selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itulah ungkapan syukur kami, ungkapan syukur pribadi kami Tuhan. Engkau Maha Tahu Tuhan. Engkau segala-gala yang bagi kami ini Tuhan. Kiranya kami tidak berkelebihan Tuhan. Dengan kerenahan hati sekali lagi kami mohon berkat-Mu, curahan kuasa-Mu kepada kami Tuhan. Penuhi kami semua ini dengan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Doa yang sederhana ini kami panjatkan kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk Ibu, Bapak yang kasih Tuhan. Di depan masih ada yang kosong nih, kursi-kursi depan. Boleh maju. Ya, saya percaya sekali lagi mata rohani saya ya, bukan mata jasmani, mata rohani saya. Bangku ini yang kosong sudah terisi dengan jubah putih malaikat-malaikat Tuhan ada di sini saat ini. Baik, tadi kita sudah buka dengan doa, kita udah ucapkan syukur. Saatnya kita akan menaikkan puji-pujian ini dan saya yakin, seyakin-yakinnya Tuhan Yesus ini hadir di tengah-tengah kita.
Karena bukan orang lain, bukan para rasul. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bila 2 orang berkumpul di dalam namanya dan sehati sepakat berdoa kepadanya, dia akan hadir di tengah-tengah kita. Yuk, kita naikkan pujian ini. Sekali lagi saya undang bangkit berdiri. Kita naikkan bila 2 orang berkumpul. Bila 2 orang berkumpul dalam namanya, Yesus pasti hadir di tengah mereka. Amin, amin. Bila 2 orang bersehati dan sepakat, minta apa saja pasti jadi. Bila 2 orang, Bila 2 orang berkumpul dalam namanya, Yesus pasti hadir di tengah mereka. Bila 2 orang bersehati dan sepakat, minta apa saja pasti jadi. itulah janji Tuhan. Itulah janji Tuhan bagi orang percaya yang hanya berharap kepadanya. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan berkelimpahan. Itulah janji Tuhan. Itulah janji Tuhan bagi orang percaya yang hanya berharap kepadanya. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan berkelimpahan. Sekali lagi ya, katakan bila 2 orang. Bila 2 orang berkumpul dalam namanya, Yesus pasti hadir. Yesus pasti hadir di tengah mereka. Amin, amin, amin. Bila 2 orang bersehati dan sepakat, minta apa saja pasti jadi. Itulah janji Tuhan bagi orang percaya yang hanya berharap kepadanya. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan berkelimpahan. Itulah janji Tuhan. Itulah janji Tuhan bagi orang percaya yang hanya berharap kepadanya. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan berkelimpahan. Pasti ada kesukaan. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan berkelimpahan. Pasti ada kesukaan. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan berkelimpahan. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita lanjut ya. Saya mau bertanya, Tuhan Yesus baik? Sekali lagi, Tuhan Yesus baik? Naikkan pujian ini. Tuhan Yesus baik.
tiada berkesudahan. Boleh rock and roll nyanyi. Tiada berkesudahan. Yuk semangat ayo. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, wow wow wow, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, wow wow wow, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, wow wow wow, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, wow wow wow, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Tuhan baik, Yesus baik. Tuhan Yesus baik, wow wow wow, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dari selama-lamanya dari selama-lamanya sampai sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin amin. Silakan duduk, Ibu Bapak yang kasih Tuhan. Kita tarik napas sebentar. Mungkin di antara ibu yang hadir, bapak yang hadir pagi hari ini, ada yang ingin membagikan kasih Tuhan. Ayo, jangan ragu-ragu nih. Yesus hadir di tengah-tengah kita saat ini. Tuhan Yesus ini bertanya kepada kita, maukah engkau jadi saksiku? Maukah engkau jadi saksiku? 3 kali, maukah engkau jadi saksiku? Jawab. Ada? Ayo, jangan ragu-ragu. Ini untuk menguatkan iman kita saat ini. Tuhan Yesus ingin dengar. Saya beri waktu, ayo. Ada di antara kita? Ayo, jangan malu-malu. Ini Tuhan Yesus mengendaki kita untuk mendengarkan. Ya, silakan Ibu. Lihat, Roh Kudus bekerja ya. Shalom, selamat pagi semuanya. Saya cuma ingin sharing aja. Pertama kali saya masuk Katolik ya. Jadi waktu itu saya memang dari keluarga mama papa saya itu Konghucu ya. Waktu itu saya kecil-kecil dibawa ke kelenteng ya. Kita juga nggak ngerti lah suruh pasang hiyo ke sana dewa-dewa dewi apa gitu ya. Kita ikut aja gitu. Setiap mau Imlek biasanya kita anak-anak dibawa semua ke kelenteng. Terus waktu pada suatu hari saya waktu itu masih sekitar kelas 3 SD, kelas 4 SD. Nah tetangga saya itu dia Kristen ya, Kristen Protestan. Tetangga saya juga sebenarnya dia Konghucu.
anaknya banyak sih, ada 11 itu, 11 bersaudara. Kalau saya 7 bersaudara. Terus suatu hari saya diajak sama tetangga, terus tetangga saya bilang, mau nggak ikut ke gereja gitu. Saya nggak tahu itu ke gereja itu ngapain gitu ya, saya juga maksudnya masih kecil. Kenapa? Itu tempat apa? Saya bilang begitu, saya masih kecil banget nggak ngerti sama sekali. Pokoknya enak gitu. Nanti kamu pulang dapat gambaran kecil-kecil katanya. Terus nanti setiap Natal nanti kamu dapat hadiah gitu dari Santa Claus gitu. Oh gitu ya gitu. Tapi ya udah nanti aja deh Natal aja saya datang saya bilang gitu. Waktu itu masih tinggal di seperti kayak rumah rumah emak ya, rumah nenek gitu. Rumahnya di gang-gang gitu, masuk masuk gang-gang gitu kayak kampung. Terus udah saatnya Natal, malam Natal saya ingat itu tanggal 24. Naik beca, naik beca karena anaknya banyak ya mama saya waktu itu yang mau ikut siapa pangku-pangkuan gitu ya. Pangku lagi gitu kan. Saya anak nomor 2 jadi adik-adik saya masih kecil-kecil ikut. Ya 2 atau 3 orang bareng sama tetangga saya itu. Nah waktu itu saya ke gereja sana, saya nggak ngerti lagunya juga nggak tahu nggak ngerti. Pokoknya seperti kayak Bina Iman gitu ya kecil-kecil nyanyi suruh berdoa. Sampai suatu hari itu doanya itu nggak tahu nyantel gitu loh, hafal banget gitu. Sampai sekarang pun saya inget gitu. Jadi doa yang dibuat lagu. Jadi kalau Bina Iman itu lebih gampang inget ya anak-anak kecil gitu ya. Terus habis gitu udah tuh lupa udah habis dari situ saya pulang dapat hadiah dapat gambaran udah nggak ke gereja lagi. Terus suatu saat sepertinya mungkin saya disentuh oleh Roh Kudus kelas 6 SD terus saya inget lagi gitu kan waktu itu saya doa ya namanya Tuhan Yesus gitu kan. Tuhan Yesus itu baik. Saya nggak tahu muka Tuhan Yesus itu digambar tuh kayak apa, nggak tahu udah dikasih gambaran, udah saya taruh aja gitu kan, namanya masih anak-anak kelas 6 SD, saya mulai berpikir gitu, saya kalau kelenteng saya dapat apa ya, saya doa sana sini, saya nggak tahu tuh doa sama siapa, katanya panglima apa gitu nggak ngerti. Terus kadang-kadang saya berpikir, aduh saya mau gimana ya, kelas 6 tuh mulai berpikir, habis itu kelas 6 masih belum ada kepastian. Kelas 1 SMP saya masuk di sekolah Katolik di Latuhar Hari ya. Saya masuk situ setiap ada hari apa gitu misa, kita ikut masuk ke gereja buat tanda salib gitu. Mulai dari situ saya ada pengenalan Katolik ya, belajar Katolik seperti apa, ada doa Salam Maria, Bapa Kami. Saya hafalin itu, saya hafalin. Terus dari situ dibilang siapa yang mau ikut belajar agama bisa ada harinya apa. Saya ikut diem-diem tanpa sepengetahuan orang tua ya. Saya ikut bilang mau kemana, oh iya mau belajar gitu kan. Ya udah saya ikut. Sampai setahun saatnya saya mau dibaptis, hari itu saya mau dibaptis, saya udah pilih nama baptis. Saya bilang sama mama saya, Ma, aku mau dibaptis masuk Katolik. Hah? Mau ngapain katanya gitu. Katolik. Emang bisa biayain kamu sekolah gitu kan ya. Terus ya udah saya bilang enggak, ini maksudnya biar saya tuh tahu gitu loh. Saya berdoa sama siapa gitu kan sama aja. Kalau ke kelenteng mama ajak ke situ gitu kan. Sama aja nanti minta sama Dewi Kwan Im gitu kan. Terus ya udah, terus gimana nih Ma, hari ini kan mau dibaptis gitu. Enggak boleh gitu kan. Akhirnya pas hari saya dibaptis itu saya enggak datang, jadi saya tidak dibaptis. Terus udah lewat ya beberapa itu, saya masih diajak ke kelenteng, kan saya makin gede. Pas waktu SMA timbul lagi niat saya mau belajar agama. Habis gitu saya belajar agama. Nah waktu belajar agama ditentang lagi, saya nggak disetujuin sama orang tua ya, mama dan papa saya nggak setuju sama sekali gitu kan. Akhirnya waktu itu sih kakak saya udah dibaptis. Nah sekarang saya mau belajar agama. Terus
ditentang gitu kan. Setiap hari Minggu suruh bantuin orang tua gitu. Waktu itu mama papa saya itu buka toko jam. Terus kamu kalau pergi ke sana ke gereja, kamu nanti minta uang sekolah sama pastor ya, gitu. Minta makan sama pastor ya, gitu. Jangan minta sama mama papa, gitu kan. Minta uang jajan sama pastor aja sana di gereja, gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya udahlah, gitu kan, nggak dikasih uang jajan ya udah. Saya pikir begitu ya udahlah. Tapi saya mau gitu loh, saya kayaknya kepingin banget gitu, rindu banget gitu. Akhirnya saya belajar lagi 1 tahun sampai suatu hari saya dibaptis, benar-benar saya dibaptis. Walaupun waktu itu saya sedih banget gitu kan ya, tanpa persetujuan dari orang tua gitu kan. Tapi ya udah nggak apa-apa, saya dibaptis. Akhirnya terus setiap minggu saya pergi ke gereja, makin lama saya beriman, makin lama makin seperti kalau ada permasalahan saya bisa berdoa, terus bisa ada ketenangan di dalam hati. Gitu. Udah sampai sekarang, terus sampai saya menikah pun anak-anak saya didik Katolik semua, saya baptis. Sampai saya punya mantu pun semua Katolik. Ya, puji Tuhan banget sih. Udah sharing saya segitu aja. Ya, terima kasih Bu Siska. Lihat, Tuhan Yesus telah memilih Bu Siska ya. Walaupun orang tuanya tidak setuju. Tidak salah Tuhan Yesus memilih Ibu Siska. Oke. Lain kali wajib bagi Bapak Ibu yang hadir ini. Sharingkan pengalaman pribadi. Tuhan Yesus ingin dengar. Ini yang menumbuhkan kita. Menumbuhkan iman kita. Menguatkan iman kita. Kita berbagi kasih. Baik. Nanti kita lanjutkan. Silakan teman-teman. Ibu Siska telah dipilih Tuhan. Semua di luar pikiran. Ya, di luar pikirannya. Nah, bagi ibu bapak yang hadir, bila ada beban, bila ada masalah, dengan segenap hati kita naikkan pujian ini di luar pikiran kita. Oleh bilur-bilur Yesus kita udah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus kita telah dipulihkan dari segala masalah. Naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Syukur atas kuasa salibmu, tak terjangkau akal budiku. Kau yang mulia rela jadi hina. Terima kasih kau telah bersedia. Syukur atas kuasa darahmu dan pengorbananmu. Bilur-bilurmu menyembuhkan lebih dari yang kuharapkan. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini.
bukan perkara heran, buat pikiran, percaya mujizat terjadi, kuasamu nyata di sini, jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Jauh melampaui Pikiranku, aku sudah sembuh. Amin. Amin. Baik. Kita siapkan hati kita saat ini. Kita fokus kepada Tuhan Kristus. Kita akan masuk di hadirat-Nya dengan penuh kerinduan. Kita ingin menikmati kasih Tuhan saat ini. Biar Tuhan mencurahkan berkat-Nya, mencurahkan kuasa-Nya untuk kita semua. Kita mengalami kasih-Nya ini. Tuhan, kita naikkan pujian. Hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan Tuhan. ku rasakan Kekudusan-Mu Tuhan. kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kami rindu Tuhan. Ku rindu selalu Diam dalam bait-Mu. diam dalam bait-Mu, Menikmati kasih-Mu. menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, Saya undang untuk bangkit berdiri. ku rasakan. Mari kita rasakan kasih Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu Diam dalam bait-Mu. diam dalam bait-Mu, Menikmati kasih-Mu Tuhan. menikmati kasih anugerah-Mu, Menikmati kasih-Mu Tuhan. menikmati kasih Benar Tuhan. Menikmati kasih-Mu. anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Benar Tuhan. Kami rindu saat ini Tuhan. Kami ingin menikmati kasih-Mu Tuhan saat ini. Tuhan, izinkan kami untuk masuk lebih dalam lagi untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Karena Engkau sendiri adalah roh, roh yang hidup Tuhan. Yang tidak dibatasi dengan ruang dan waktu Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami ingin menyembah-Mu dalam roh ini. Ini yang dikehendaki oleh-Mu Tuhan. Mari kita kusembah, kusembah. Ku sembah, hanya Kau Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu. Selamanya, Selamanya. selamanya. Kau Tuhan bertata selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Saat hatiku menyembah.
kemuliaan-Mu di tempat ini. Saat hatiku menyembah-Mu, Nyatakan Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Saat hatiku menyembah-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Saat hatiku menyembah-Mu. Sembah Dia, sembah Dia. Yesus, Tuhan Yesus, jamah kami Tuhan, jamah kami, jamah kami Yesus. I love you Lord Jesus, we love you Lord Jesus, we love you Lord Jesus. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah. Rasakan kasih Tuhan dicurahkan untuk kita semua saat ini. Buka hatimu, lembutkan hatimu. Yesus, Yesus, we love you Lord Jesus. Saat ini Allah Roh Kudus berbicara kepada kita, wahai anak-anakku, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anakku, jangan kau khawatir akan masa depanmu. Serahkan semua kekhawatiranmu kepadaku, karena aku ini lemah lembut. Aku akan melindungi menjagamu sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi anak-anakku, aku katakan kepadamu, jika kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mengalami kasih-Mu Tuhan. Pada saat kami tadi hening dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu. Engkau telah menjamah kami satu persatu di tempat ini Tuhan. Untuk itu Tuhan, saatnya Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Berbisikkan kepada kami, bisikan firman-Mu. Bisikan kabar baik bagi kami Tuhan. Kami berterima kasih saat ini Engkau telah mengirim hamba-Mu, anak-Mu yang terkasih di tempat ini, Saudara Adrian Tuhan. Pakailah dia Tuhan untuk menyampaikan kabar baik itu bagi kami. Urapilah dia Tuhan, dan kami percaya sebelum Adrian hadir di tempat ini, Engkau telah mengurapi terlebih dahulu Tuhan. Mari Tuhan, pakailah dia, berbicaralah kepada kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami telah disembuhkan, diselamatkan oleh-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda
dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Silakan, Saudara Adrian. Silakan duduk, Bapak Ibu. Shalom, selamat siang. Ini suara saya jelas ya? Ya. Nah ya, saya minta izin pakai masker dulu Bu, karena masih kurang fit. Nah, pertama-tama perkenalan dulu. Izin kenalkan, nama saya Adrian. Saya kebetulan perutusan dari PD Teresia Menteng. Cuma saya tinggal sudah tidak di Jakarta, saya tinggal sekarang di Cikupa. Jadi itu kira-kira 40 kilo lebih dari sini, cukup jauh. Sehingga saya datang ke sini ditemani sama istri dan anak saya. Ya, istri saya yang baju biru situ namanya Anastasia. Iya. Sama asisten yang bantu di rumah saya juga, jadi ikut ya sama anak saya yang baru setahun. Iya. Sebelumnya sekali lagi saya izin pakai masker karena kurang fit. Nah sekalian juga saya kesaksian sedikit ya. Kemarin pagi itu kan saya bilang ya WhatsApp ke yang menghubungi saya itu. Mendadak itu hari Minggu habis saya pelayanan di Teresia juga. Saya nggak enak badan. Kemarin pagi itu suara saya habis. Nggak ada suara sama sekali. Saya udah panik aja gimana nih besok mau pewartaan di PD Yakobus kan. Akhirnya saya titip istri saya buatkan materinya, nanti kalau suara saya nggak ada, minta tolong bawakan ya, saya bilang gitu. Puji Tuhan, ternyata walaupun belum sempurna ya, hari ini pagi ini tiba-tiba saya udah bisa bicara, udah bisa keluar lagi. Dulu pernah kejadian kayak gini sampai 3 hari, sekarang sehari sudah bisa bicara lagi. Puji Tuhan lah pokoknya. Ya, ya. Boleh di next slide-nya. Ya, jadi hari ini saya bawakan temanya Iblis adalah pendakwa, Roh Kudus adalah penegur. Nah, saya ini asalnya dari Bandung. Jadi masa kecil saya sampai saya selesai kuliah itu saya di Bandung. Ketika saya merenungkan tema ini, saya juga pertama-tama mikir apa bedanya dakwaan sama teguran gitu ya. Nah, ini yang mengingatkan saya. Waktu kecil dulu saya punya 2 adik, jadi saya 3 bersaudara, saya anak sulung. Saya itu sama adik-adik saya biasa ya anak-anak kecil, suka nakal. Contohnya misalnya kalau di sekolah ada PR di rumah tuh kadang-kadang kita nggak ngerjain malah baca komik. Dulu di rumah saya itu komik itu harus disimpan di rak buku di luar kamar. Jadi tapi kadang-kadang saya suka curi-curi ya, karena kan biar bisa baca di dalam kamar gitu ya. Kadang-kadang saya curi-curi bawa masuk. Adik saya juga gitu. Jadi ada poin di mana kami ini sama-sama nyimpen rahasia. Saya tahu adik saya nyimpen misalkan mainan di kamarnya. Adik saya tahu saya nyimpen komik di kamar. Oh tapi kita sama-sama tutup mulut ya. Tutup mulut supaya tidak ketahuan mama, supaya tidak dimarahin. Tapi itu paling bertahan berapa hari ya. Kemudian suatu hari kami bertengkar. Begitu bertengkar, biasanya dibuka tuh. Mau, ini si Koko katanya. Dia nyimpen komik, hukum katanya gitu ya. Saya juga nggak terima dong, saya pegang rahasia kamu kan. Nah, saya tuduh balik, oh dia juga nyimpen mainan. Harus dihukum gitu ya. Pada akhirnya berantem, papa saya, mama saya tahu semua, dua-duanya dihukum. Ya, dihukum. Nah itu contoh sederhana, oh berarti sepertinya sangat yang kalau misalnya kita lihat dari yang paling sederhana tingkatan dakwaan itu kan tuduhan sebenarnya. Tuduhan itu berfokus pada kesalahan yang dituduh. Kadang-kadang kita menuduh sama kita, kadang-kadang kita menuduh diri sendiri juga. Dan berfokus pada hukuman. Kalau teguran, saya juga teringat pengalaman ketika waktu saya masih kuliah. Saya kuliah di Bandung. Saya sempat aktif di himpunan.
Sekali waktu saya buat acara di bareng teman-teman. Nah, ruangan kampus kita pakai aja pokoknya kan setelah pulang kampus kita pokoknya pakai aja sampai sore. Tiba-tiba setelah acara itu selesai, besoknya saya dipanggil sama kepala, jadi kayak kepala program studinya, kayak yang pemimpin dosen-dosennya di situ. Saya dipanggil sama wakil saya, panggil, kamu kemarin bikin acara di situ ya? Iya Pak, kenapa Pak? Kamu pasti nggak izin katanya. Wah, saya dalam hati memang nggak izin. Emang perlu izin Pak? Saya kan nggak tahu, emang perlu izin? Ya harus, karena kalau nggak izin, nanti kamu bakal bermasalah dengan pihak kampus. Nah, saya ditegur tuh, sampai dia bilang begini, Adrian, tujuan kamu bagus bikin acara ini. Dulu saya bikin acara supaya mahasiswa baru itu akrab sama kakak-kakak kelasnya ya, sama seniornya. Tapi tujuannya sebagus apapun, kalau dalam caranya kamu salah, ya kamu salah. Oh gitu ya Pak. Baik, nanti nextnya saya akan buat izin yang rapi. Nah, di sini bedanya teguran sama dakwaan. Subjeknya sama, saya sama-sama melakukan kesalahan. Tetapi pada orang yang mendakwa saya, atau yang menuduh saya, yang dilihat hanya Adrian kamu salah, kamu harus dihukum. Tapi penegur melihat kesalahan saya dan memberitahu saya bagaimana cara saya memperbaikinya. Di sini saya kemudian mulai mengerti. Tema hari ini, iblis adalah pendakwa. Karena kita tahu tujuan iblis itu kan supaya kita semakin jauh dari Tuhan kan. Namanya manusia, kita pasti ada poin di mana melakukan dosa, entah mungkin di rumah, kelepasan marah sama pasangan atau sama anak, dan sebagainya. Ketika kita melakukan dosa, ada yang senang. Yang senang ini si iblis, karena kita sudah mulai jauh. Dan yang dia inginkan, jangan sampai kita sadar, udah pokoknya udah salah ya salah gitu. Nah disitulah dia mulai masuk nih, kamu nih salah, kamu mesti dihukum nih. Nanti besoknya kamu salah lagi, wah kamu memang tiap hari bikin salah ya, kamu kayaknya orangnya gak pernah benar. Makin lama kita tumpuk-tumpuk, akhirnya kita yakin bahwa diri kita ini orang yang gak bisa berbuat benar. Beda dengan suara satu lagi, kamu kayaknya salah deh, bentak. Coba datengin minta maaf. Tapi kan yang salah bukan saya. Ya nggak apa-apa, yang penting minta maaf aja dulu. Kan kamu pengennya damai itu. Nah, suara inilah yang teguran. Nah, kadang kita yang punya pilihan. Kita mau pilih yang mana? Karena kadang atau bahkan mungkin seringkali dua-dua suara ini datang dengan bentuk yang mirip. Dan biasanya tuduhan itu jauh lebih mudah untuk kita cerna. Dari sini saya mau ajak Bapak Ibu untuk baca bacaan hari ini. Boleh di next slide-nya. Nah, terlalu kecil ya. Kalau Bapak Ibu ada yang bawa kitab suci atau di handphone, kita mau baca dari Roma 8. Roma 8 ayat 1 sampai 6. Roma 8 ayat 1 sampai 6. Sudah ketemu? Sudah ketemu ya? Nah, nanti kita baca bersama-sama ya, nanti kita tukaran ya. Saya nanti ayat ganjil, nanti Bapak Ibu bantu dengan ayat genap, kita baca bersama-sama. Roma 8 ayat 1 sampai 6. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging.
Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya. Nah, boleh di next ya. Nah, kita coba, saya mau mencoba men-sharingkan hasil perenungan saya satu persatu atau dua per dua ya ini ya. Ini dari ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi ini jelas ya. Dua ayat ini bagi saya jelas. Bahwa Rasul Paulus mau menekankan buat kita semua yang sudah hidup di dalam Kristus Yesus, itu tidak ada lagi penghukuman. Kenapa? Ya karena walaupun kita melakukan dosa, semua itu sudah dibayar oleh Kristus di depan pada saat dia wafat di kayu salib. Hanya saja, yang tadi sempat saya katakan juga, kadang saya juga ya sebagai manusia ya, walaupun saya saya percaya sama Tuhan Yesus, saya mau hidup di dalam Tuhan Yesus. Tapi ada saat-saat poin-poin di mana perbuatan saya sebenarnya menjauh dari Tuhan Yesus. Malas ke gereja, marah sama istri sampai teriak-teriak, malas di rumah, nggak mau kerja, dan segala macam, dan sebagainya. Apa yang terjadi pada saat saya melakukan dosa itu, pada saat melakukan kesalahan itu kan saya menjauh. Artinya, yang tadi itu yang bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Saya mungkin udah mulai sedikit menjauh tuh dari di dalam itu. Ya. Nah, di sini ketika saya udah mulai menjauh, lalu kemudian saya diingatkan, itu seperti Bapak Ibu sering nggak pakai ini Google Maps kalau mau pergi ke mana, ya, Waze atau Google Maps. Itu kan kalau kita tujuannya ke suatu tempat terus kita salah ambil jalan, dia rerouting ya. Dia akan hitung ulang di mana jalannya. Kita kan pasti ngikutin. Nah, saya membayangkan seperti itu. Ketika dalam perjalanan saya nyasar sedikit, oh ini ditunjukkan lagi ke sini arahnya. Oh ya saya ngikut. Ketika saya ngikut, baru kemudian ayat ini juga berlaku lagi buat saya. Tidak ada hukuman bagi saya. Karena saya tetap kembali pada jalan Kristus. Apa kembali itu? Bertobat. Nah, seperti kita ingat ya kalau itu saya ambil gambar di situ, itu adalah kisah tentang Bapa yang baik ya di kitab Lukas, di Injil Lukas. Yesus memberikan perumpamaan tentang Bapa yang baik. Dia punya anak bungsunya minta warisan dari bapaknya untuk pergi ke kota yang jauh, berjudi dan lain sebagainya. Hidupnya sangat kotor hidupnya. Tapi selagi anaknya hidup berfoya-foya di luar, penuh dosa, kotor, segala macam, bapaknya ini tetap menunggu di rumah. Dia tetap menunggu dan berharap anaknya pulang. Saya membayangkan hal yang seperti itu. Ketika saya berbuat dosa terus-menerus, ketika saya sempat, ini saya kesaksian juga ya, ketika saya kuliah itu saking sibuk saya di kampus dan kemudian kegiatan itu saya sempat berbulan-bulan, lebih dari 3 bulan saya nggak pernah ke gereja. Lalu saya renungkan lagi. Ini, oh ya. Lalu saya renungkan lagi ya. Saya membayangkan Bapak itu rindu. Seperti sekarang saya ada di Jakarta itu kalau lebih dari sebulan saya nggak pulang ke Bandung, mama saya kangen. Saya membayangkan Allah Bapak juga rindu, kangen untuk saya kembali. Nah, itulah jaminan bagi kita. Anak bungsu yang seperti itu saja ketika dia pulang bapaknya menyambut, dia peluk. Padahal nggak kehitung kesalahannya ya. Kalau misalkan mau berhitung mah, anaknya aja sadar, Pak kalau boleh saya jadi pelayan aja deh. Tapi bapaknya bilang, enggak ini kamu kan anak saya. Itu jaminan bagi kita bahwa ketika kita berbuat salah sekalipun mungkin berat, pada waktu titik kita menentukan kita mau pulang, ada yang menunggu kita pulang.
Nah, kemudian kita lanjut lagi ke ayat 3 dan 4 ya, boleh di next slide-nya. Ayat 3 dan 4 berbunyi, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan dalam hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sejatinya, kalau kita baca perjanjian lama, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Maka kalau Bapak Ibu kita mungkin baca ya kitab Bilangan, itu tuh ada aturan tuh, detail. Untuk bangsa Israel zaman dulu ya. Kalau kamu melakukan dosa ini, supaya kamu tidak mendapat maut, maka kamu harus ngasih korban bakaran. Ya, karena korban bakaran itu untuk pengganti hukuman kita nih. Jadi korban bakaran di situ kita ditebus. Cuman selama bertahun-tahun bangsa Israel hidup itu akhirnya dosanya itu sampai sulit sekali mau korban seperti apa lagi. Akhirnya Tuhan itu sampai mengutus Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus disalib, wafat di kayu salib, disitulah dosa kita itu ditebus. Ya. Makanya kan dibilang anak domba. Karena Tuhan Yesus itu berkorban untuk dosa kita semua, sehingga dosa kita semua itu ya ditebus. Nah, hal itu terjadi karena kan pertama-tama Tuhan ingin kita selamat, ya. Tapi kalau kita berbuat salah terus-menerus, kayak tadi ya, ilustrasi saya tentang Google Map ya. Kalau kita salah belok, habis itu ditunjukin kan jalan baliknya kan. Tapi di jalan balik itu kita nggak mau ke situ, saya belok lagi ke sini aja. Makin jauh nggak itu? Ketika dia di routing makin jauh ya. Makin jauh, bahkan mungkin kita nggak sampai kota itu. Kalau di Jakarta kita mau menuju Semarang, tapi ngambilnya tol ke Serang yang nggak bakal sampai. Nggak bakal pernah kita sampai ke tujuan. Nah, tapi kalau kita renungkan, mungkin tanpa sadar, itu yang seringkali kita lakukan. Tanggunglah, minggu lalu udah nggak ke gereja, hari ini juga sibuk kerjaan. Ya udah saya nggak usah ke gereja lagi aja. Pernah ngalamin itu nggak? Mungkin tanpa sadar kita mengambil jalan yang udah nyasar lagi tuh. Nah, karena pada saat kita melakukan kesalahan, ada pihak yang tidak berdiam diri nih. Ada dua pihak yang tidak berdiam diri. Yang satu Roh Kudus tidak berdiam diri, dia ngingetin kita, ayo balik. Yang satu ngomongnya adalah supaya kita merasa bersalah dan semakin bersalah, kan didakwa ya, dituduh ya, kamu ini memang salah segala macam ya. Habis itu kamu ini pantas dihukum. Sehingga pada akhirnya kita merasa bisa tidak lagi layak. Tidak lagi layak untuk Allah. Nah, di sini saya mau coba sharing. Nah, body next. Nah, ketika saya merenungkan, ada beberapa contoh-contoh juga yang pernah terjadi, yang pernah saya renungkannya di dalam hati. Misalnya, dakwaan yang pernah atau bahkan yang mungkin sering sekali ya, sebagai seorang yang aktif di pelayanan, mungkin Bapak Ibu juga aktif di pelayanan, mungkin juga pernah mendengar suara ini. Kamu pendosa, tidak layak untuk Allah. Saya itu aktif di Teresia itu banyak aktifnya sebenarnya di PD Junior. Jadi di Teresia itu punya PD yang umatnya itu anak-anak 9 sampai 14 tahun. Nah itu setiap hari Minggu, 2 minggu sekali, minggu kedua sama minggu keempat. Sering sekali lah, ketika saya dapat tugas kan di rolling ya, kadang tugas WL, kadang karena saya pewarta juga jadi mewartakan gitu ya. Pada saat hari mau tugas, hari itu nggak jarang tiba-tiba ada aja masalah, saya bertengkar dengan istri saya. Ada aja. Nah, kalau kemudian pada saat itu saya mulai keluar, saya memuaskan emosi saya bentak segala macam.
Itu bisa loh ada suara di dalam hati ketika saya mau melayani, kamu ini kayaknya sebenarnya nggak pantas bicara kayak gitu ya. Kayaknya kamu nggak pantas deh ngelayan orang di rumah aja, kamu nggak bener kok segala macam bla bla bla. Kamu ini nggak layak jadi pelayan dan lain sebagainya. Ini adalah dakwaan nih. Saya kadang menuntun hatiku ke keraguan. Saya mampu nggak melakukan tugas itu? Kayaknya saya memang nggak mampu deh. Nggak jarang pada saat saya melakukan tugas-tugas, kemudian diserang dakwaan itu, bisa jadi pengen mundur gitu. Dan itu ya tujuannya. Makanya saya juga suka ya, kata-kata seorang teman pernah ngomong. Justru pada saat kita jauh, justru pada saat kita sakit dalam tanda kutip, di situ kita butuh dokter. Ya, disinilah teguran itu. Ketika dakwaan bilang kamu pendosa tidak layak untuk Allah, hal yang menguatkan saya biasanya adalah suara ini. Ayo bertobat, Allah menunggu kamu karena kamu anaknya. Ketika saya dengar suara ini, apa yang saya lakukan? Saya nggak peduli apa aja penyebab pertengkaran saya. Biasanya saya datang duluan, saya minta maaf karena saya sudah teriak sama kamu. Sorry, karena saya memenangkan emosi saya tanpa memikirkan perasaan kamu. Saya kemudian berdamai dengan istri saya. Dan hampir setiap kali itu terjadi pertengkaran dan kemudian saya harus melayani itu, saya selalu meyakinkan diri saya atau memaksa diri saya untuk memadamkan apinya dulu sebelum melayani. Karena ada juga kan ayatnya ya, kalau kamu punya masalah dengan saudaramu, selesaikan dulu, baru mempersembahkan. Itu yang coba saya lakukan. Nah ini kan bisa dilihat, kalau kita mendengarkan yang pertama, hasilnya adalah ya lebih baik saya tidak melayani karena saya tidak pantas. Ketika kita mendengarkan yang teguran, hasilnya adalah oke, saya kotor, saya mesti cuci. Saya sakit, saya mesti sembuh. Ada hal yang bisa selalu ada jalan menuju Tuhan, kalau kita mau ambil. Yang kedua, dosamu berat sekali. Tidak mungkin lagi kamu diampuni sama Tuhan, orang kamu melakukan dosa sebegini berat. Saya punya teman, waktu saya masih saya sempat kerja di Jakarta Pusat, di sekitar Sudirman. Di sana saya punya teman yang kadang-kadang kan kita ngobrolnya banyak ya kalau teman, apalagi kalau deket kan. Sekali-sekali kan dia kan sempat tanya, lu kegiatan apa sih kalau hari Minggu? Oh saya pelayanan gini-gini. Wih pelayanan katanya. Gua mah nggak ikut yang kayak gitu-gitu. Soalnya kalau ikut yang kayak gitu, badan gua rasanya kayak kebakaran nih. Kebanyakan dosa dia bilang gitu. Akhirnya kalau kita mengikuti tuduhan, meyakini bahwa itu benar, hasilnya kita menempelkan diri dengan kesalahan kita. Ternyata saya ini orang yang memang begini. Karena saya sudah melakukan dosa seperti ini, ya saya nggak usah lagi lah ke gereja. Tadi saya baru ngobrol juga dengan istri saya di perjalanannya, ketika dia baca bab ini, dia juga ingat sama temannya juga bilang, ngapain sih kita ke gereja? Orang habis ke gereja kita dosa lagi, habis ke gereja kita dosa lagi, habis ke gereja kita dosa lagi. Mendingan nggak usah ke gereja. Saya bilang, logikanya sama. Ngapain kita makan? Habis itu lapar lagi. Habis itu makan lagi. Habis itu lapar lagi. Kalau gitu nggak usah makan aja, kan gitu ya. Nah, inilah tujuan dakwaan. Tujuannya itu ke kematian. Maut ya, dalam figuratif ataupun sebuah kiasan gitu. Ketika hati nurani kita udah nggak mampu lagi untuk membedakan nih mana yang benar dan yang mana yang salah, itu juga kematian di dalam diri kita. Apa yang harus kita dengarkan ketika kita dibisikkan dakwaan ini? Biasanya saya kemudian mendengar
Yesus sudah mengorbankan diri di salib. Dosamu itu sudah dibayar di depan. Sekarang saatnya bertobat nih, karena pintu Tuhan itu selalu terbuka. Ketika yang satu meyakinkan saya bahwa dosa saya nggak bisa diampuni, Roh Kudus datang. Coba baca lagi ayat Bapa yang baik. Allah Bapa tunggu loh kamu di rumah. Allah Bapa tunggu loh kamu di rumah. Ya, itulah sebabnya sakramen tobat itu penting. Walaupun kita setelah sakramen tobat berdosa lagi, tapi sakramen tobat adalah momen kita pulang. Kita pulang. Ketika kita pulang, di situ kita mendapatkan rahmat yang begitu besar sehingga di ayat 1 tadi dikatakan tidak ada hukuman lagi. Yang ketiga, kalau kita, ini juga tricky nih yang ketiga nih. Dosamu banyak, coba kamu pikirkan sendiri. Kamu kan memang bukan orang baik. Nah, ini agak tricky, kenapa? Karena kadang-kadang ini sulit dibedakan, maksudnya pikirkan sendiri itu introspeksi. Karena kalau introspeksi diri kan sesuatu yang memang perlu ya. Karena kita perlu merenungkan. Tapi ketika kita dituntut untuk semuanya berpikir sendiri, lu pikir aja sendiri dah. Sekarang kan kesalahan lu banyak. Kadang-kadang kita berdosa itu malu bicara sama orang lain. Bahkan kadang-kadang saya juga mengalami, untuk ngaku dosa aja saya malu ngomong dosa saya itu. Sehingga kadang-kadang saya ikut tuntunan itu untuk memikirkan sendiri, kenapa ya saya gini ya, kenapa saya gini ya. Ini jebakannya. Karena ketika kita memikirkan sendiri, itu kita sedang mengandalkan diri sendiri. Padahal kunci dari pertobatan adalah kita mengandalkan Tuhan. Nah, tegurannya itu biasanya, ya udah kalau dosa banyak, akui semuanya. Akui semuanya di hadapan Allah, habis itu jangan berbuat dosa lagi. Nah, saya juga ingat kisah di kitab suci juga sama tentang wanita pelacur yang mau dilempar batu, tahu ya? Yang dia diseret karena berbuat zina. Kemudian Tuhan Yesus bilang kan, siapa yang tidak berdosa, lempar batunya. Nggak ada yang lempar. Nah kemudian ini yang Tuhan Yesus katakan yang membekas banget di saya. Tuhan Yesus bilang, aku pun tidak menghukum engkau. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Buat Tuhan Yesus, syarat kita untuk bisa kembali lagi di jalan Dia, bisa kembali dekat dengan Tuhan Yesus, itu enggak banyak. Tuhan Yesus juga tidak menghukum kita. Yang diminta cuma jangan berbuat dosa lagi. Sudah itu saja, bertobat, jangan berbuat dosa lagi. Nah, bisa di next? Inilah makanya ayat 1 itu ditekankan. Bisa di next ya slide-nya. Nah, saya mau kembali ke ayat 1 lagi karena di sini memang penekanannya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, kembali lagi dikatakan tidak ada hukuman. Nah, Paulus itu berkata di sini bahwa kehidupan rohani, kebebasan dari hukuman itu bisa dicapai kalau kita ada bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau kita menerima pimpinan Roh Kudus, artinya kan kalau menerima pimpinan itu kan nurut ya. Dibilang ke sini ya ke sini, dibilang ke situ ya ke situ, kita ngikut. Selama kita melakukan itu, kita tuh selamat. Nah, karena Roh Kudus itu senantiasa menunjukkan jalan kembali. Kembali lagi ke ilustrasi saya yang tadi. Saya suka sekali ilustrasi ini karena tadi pun baru kejadian. Saya itu mau ke sini, itu saya yang salah. Saya baca selebarannya, PDKK Santo Yakobus. Saya tanya kan, ini Santo Yakobus yang di Kelapa Gading? Iya bener yang di Kelapa Gading, oke. Saya ngecek lagi tuh, saya nggak tanya lagi. Saya set Gereja Katolik Santo Yakobus. Oh bisa nih, ya udah kita ke sana. Udah sampai saya di Santo Yakobus, dibilang sama satpamnya, Pak, PD pagi mah di Kimtegon. Waduh, bilang. Akhirnya saya set lagi tujuannya ke sana. Ketika dari Yakobus ke sini, itu kan ada jalan bawah, ada jalan layangnya. Nah, saya ada salah baca peta tuh sekali tuh. Saya malah jadi ke atas tuh, ke
Sedayu, iya, Sedayu. Kenapa tadinya 5 menit sekarang jadi 7 menit nih? Kenapa jadi 8 menit? Oh salah. Ketika saya salah jalan, kan dia otomatis nih. Oh ya salah nih dia. Ditunjukin nih jalan baliknya. Ya saya ngikut dong. Nah, itulah yang saya lakukan harusnya ketika saya itu salah, diingetin kan gitu. Secara insting naluri kita itu pasti kalau ditunjukin jalan yang benar, ya kita harusnya ngikut ke sono. Kita ngikut nih. Akhirnya baru saya kan sampai tadi agak telat ya, tapi untungnya masih keburu ya. Gitu. Nah, itulah yang dilakukan sama Roh Kudus. Ketika kita salah jalan, Roh Kudus tahu, langsung rerouting dia. Kamu salah nih belok ke sini, harusnya ke sini. Nah, kita belok. Usaha itu dilakukan supaya kita terus punya jalan kembali. Sehingga kalau kita sudah ikuti jalan kembali, yang terjadi adalah tidak ada penghukuman lagi. Ini yang harusnya kita pakai untuk meyakinkan diri kita, menyingkirkan semua ketakutan dan keraguan kita. Tidak usah takut dihukum dan segala macamnya. Karena apa? Selama kita mau pulang seperti anak bungsu, Tuhan akan menyambut kita dengan pelukan. Dari sini mari baru saya lanjutkan lagi ke ayat 5 dan 6. Boleh di next? Ayat 5 dan 6 berbunyi, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Hidup menurut daging, ini kan bahasanya Santo Paulus ya. Hidup menurut daging itu artinya kita tuh mengingini ya, atau mengikuti keinginan kedagingan kita nih. Keinginan kita, tabiat kita yang buruk. Misalnya, rakus misalnya. Oh udah tahu, saya ini kan, umur saya baru 30-an. Tapi saya tuh sempat diperiksa di rumah sakit, karena sempat sakit kepala di sini. Ternyata saya punya darah tinggi. Tapi setiap kali diajakin makan kambing sama istri saya mau kan gitu. Nah, itu keinginan daging tuh. Makan sate yuk. Enak nih kayak sate, yuk makan dah yuk. Gimana darah tinggi? Nah, gimana nanti dah. Nah, hal yang kayak gitu-gitu, itu mengikuti keinginan daging. Ya, hal yang sederhana. Di hal lain, ini yang saya juga rasakan, yang sering menjadi godaan bagi saya adalah kemarahan. Rasa marah yang ada di dalam hati itu rasanya tuh nggak bisa lega kalau saya nggak berteriak. Maka seringkali kalau saya tidak mau suatu pertengkaran itu jadi besar, saya harus tarik napas dulu. Tarik napas lagi. Habis itu baru ngomong yang lembut. Karena rasanya ketika marah teriak itu enak. Serius, bener gak? Bener ya? Rasanya ketika marah teriak itu enak. Tapi cuman sepersekian detik. Setelah itu hati kita dan hati orang yang kita teriaki sakit sekali. Nah, inilah makanya kita dalami lagi firman hari ini. Ketika kita mengikuti kedagingan, ketika saya mengikuti kedagingan saya pernah kejadian dengan istri saya. Kami bertengkar, tapi karena kami punya anak, kami sengaja ketika anak kami tidur, untungnya setiap kali kita bertengkar anak lagi tidur nih. Anak lagi tidur, kita keluar kamar. Keluar kamar, pokoknya ke kamar yang paling jauh, ya udah yuk kita bertengkar di sini, kita beresin sekalian. Ada saat-saat di mana saya nggak bisa tahan. Teriakan keluar. Kalau saya teriak, tentu balas teriak. Teriak lagi, tentu balas teriak lagi. Semakin banyak saya berteriak, semakin jauh jarak saya dengan dia. Karena itulah yang terjadi. Ketika hati kita jauh, ngomongin tuh rasanya nggak nyampe, jadi saya harus teriak gitu loh. Pada saat kita lagi baik-baik ya, lagi penuh dengan cinta, ya kan, lagi manja-manja, rasanya tuh ngomong tuh bisik-bisik aja cukup dah kedengaran. Tapi kalau lagi marahan nggak bisa, saya harus teriak nih biar dia dengar. Itu ketika saya menuruti kedagingan itu,
masalah rekonsiliasinya itu sangat susah. Karena semakin saya berteriak, semakin besar gengsi saya. Semakin besar keakuan saya. Harusnya dia yang minta maaf sama saya, kan salah dia. Saya nggak mau minta maaf duluan. Nah, itu sulit sekali. Tapi ini sama nih. Kejadiannya ketika saya kesal, ketika saya marah. Tapi ketika saya memenangkan suara roh, teguran, kamu marah, tapi jangan sampai berlebihan. Ketika saya mengikuti, saya bisa jaga nada suara saya, pilihan kata juga penting, pilihan kata saya bisa dijaga, nada suara bisa dijaga. Kadang tidak selalu dua arah. Kadang sayanya pelan, lawan bicara saya tetap berteriak, makin kesel, iya. Tapi demi supaya permasalahan itu tidak berkali-kali lipat lebih berat lagi dan perbaikan atau rekonsiliasinya lebih susah. Ketika itu saya mendengarkan Roh Kudus, saya lakukan. Susah, ya. Tapi rasanya setelah pertengkaran itu selesai, untuk saya berrekonsiliasi kembali, ya, berbaikan lagi lah istilah gampangnya. Berbaikan laginya itu lebih cepat, lebih ringan, lebih mudah. Saya sudah membabat habis gengsi itu dari awal. Karena ketika kita diteriakin, rasanya kalau kita nggak balas itu kan seperti kita kalah. Itu yang saya babas habis di depan. Saya akhirnya di belakang udah nggak ada lagi gengsi. Yang ngapain gengsi juga, tadi saya diteriakin juga udah nggak balas teriakan gitu. Nah, itu yang kadang-kadang bisa menjatuhkan. Sekali lagi kalau dibalikan, dakwaan itu tujuannya kepada kematian. Maut, sama seperti dosa. Ketika saya bertengkar hebat, kemudian berteriak terus, apalagi keluar makian, ya padahal dia adalah orang yang terdekat dengan saya. Setiap pagi bangun tidur saya lihat muka dia. Sebelum saya tidur saya lihat muka dia. Ketika saya sakit atau apa yang ada di dekat saya untuk merawat saya juga dia. Tapi ketika saya terus menerus nggak ngedengerin nih teguran, yang didengerin dakwaan aja. Kadang-kadang dakwaan juga bukan buat saya. Kadang-kadang dakwaan itu dibisikkan kepada saya untuk melihat dia lebih salah lagi. Ngerti nggak maksudnya? Dia kan ini memang salah dia. Dia mesti dibentak. Lah, kok dia balas bentak? Tuh, udah tahu salah, nggak ngaku lagi. Bentak dia lebih keras lagi. Itu juga dakwaan. Dibisikkan kepada kita buat orang lain. Sehingga membakar habis lagi kemarahan saya lebih besar lagi. Hasilnya beneran mati. Apa yang mati? Relasi saya dengan istri saya. Kalau itu diikuti terus. Saya pernah dengar pengalaman-pengalaman teman-teman. Saya sempat ikut sebuah kegiatan ya. Yang dimana di situ banyak sharing segala macam. Itu banyak cerita-cerita orang-orang yang orang tuanya itu sudah putus komunikasi. Di rumah Anda berdua tapi nggak pernah bicara lagi. Saya kalau membayangkan itu ngeri. Bayangkan betapa beratnya hidup di rumah, apalagi nanti ketika sudah tua. Ini juga saya sudah lihat dengan mata kepala saya sendiri, ayah ibu saya di Bandung. Saya bertiga sudah menikah semua sudah tinggal di rumahnya masing-masing. Ayah ibu saya tinggal berdua. Kalau tinggal serumah berdua aja nggak mau bicara, seberat apa itu hidupnya? Itu yang saya takut. Di situ yang saya mencoba memilih, walaupun mungkin berat sekarang, jalannya susah sekarang. Rasanya tuh marah saya itu nggak selesai kalau nggak teriak. Tapi kalau papas itu sekarang, ya jalannya akan jauh lebih baik, jalannya akan jauh lebih lancar, relasi saya akan tetap hidup. Nah, yang menuntun saya kepada kehidupan relasi itu, ya teguran Roh Kudus. Tujuan Roh Kudus adalah tadi dikatakan ya, di ayat 6. Ayat 6 ini. Keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, dalam perenungan hari ini, kisah-kisah yang saya bagikan, itu mau saya tutup dengan
ajakan-ajakan. Boleh di next slide-nya? Ya. Nah, saya mau mengajak kita semua di sini, kalau kita mau bisa membedakan dakwaan dengan teguran dan terus memilih teguran sehingga kita menjadi lebih baik dan terus ada di dalam Tuhan Yesus. Saya mau ajak kita semua ada di sini, yang pertama, doa dan baca kitab suci itu kita harus lebih rajin, terus nggak berhenti. Kenapa? Karena untuk bisa tahu suara ini, oh suara Roh Kudus. Suara ini, oh ini bukan. Itu kan kita mesti lihat dari buahnya. Kalau buah dakwaan itu adalah sesuatu yang kematian. Kalau itu pusatnya adalah kesalahan dan hukuman, berarti ini bukan suara Roh Kudus. Tapi kalau ini tujuannya itu supaya kita selamat, supaya hidup, supaya damai, berarti ini Roh Kudus. Kemampuan kita membedakan hal ini hanya bisa dicapai kalau kita kenal. Kalau kita kenal dengan Roh Kudus. Nah, masalahnya Roh Kudus itu kan bukan secara fisik seperti misalkan ibu yang ada di depan sini, saya bisa berkenalan dengan ibu ya. Nah kayak gitu. Gimana cara kita mengenal Roh Kudus? Ada dari semua tulisan-tulisan yang sudah ada di dalam kitab suci. Kita dari situ kita bisa lihat, oh berarti inilah suara-suara yang harus saya dengarkan. Suara-suara yang karakteristiknya seperti ini. Yang kedua, ya kita tutup aja telinga kita terhadap dakwaan. Karena nggak penting. Beneran. Dakwaan itu tidak benar dan tidak penting. Ada kebenarannya. Yaitu ketika saya merasa salah, dakwaan itu ngomong saya salah. Itu benar. Itu benar. Tapi sekali lagi, kembali lagi ingat di ayat 1 tadi. Tidak ada hukuman bagi kita yang hidup di dalam Kristus Yesus. Kalau saya sudah sadar kesalahan saya, tugas saya sekarang adalah kembali ke jalan Tuhan Yesus. Dengan demikian saya tidak akan dihukum lagi. Dakwaan ini kan pusatnya adalah kesalahan dan hukuman. Kamu salah, kamu pasti dihukum. Ya sudah, buang saja. Karena saya tidak mungkin dihukum. Saya sudah tahu saya salah, sekarang tugas saya adalah kembali. Tolong Roh Kudus, kasih saya rute baru untuk bisa bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Nah, yang ketiga, mengikuti rute yang ditunjukkan sama Roh Kudus. Ketika kita sudah tahu kita salah, saya sudah tahu saya salah. Tolong tunjukkan saya rutenya. Kayak saya ada di Google Map, ditunjukkan rute kembali. Kayak tadi ilustrasi ya, kalau ditunjukkan rute tapi saya tetap ambil belokan yang salah, ya tetap salah jalannya. Maka kita memohon untuk ditunjukkan itu satu hal, dan Roh Kudus pasti nunjukin. Tapi jalan Roh Kudus, setidaknya dalam pengalaman saya, itu tidak selalu jalan yang paling gampang. Sehingga secara insting itu kadang-kadang saya nggak ngambil. Nah tapi ini yang perlu kita sadari. Nggak gampang itu sekarang. Tapi usaha itu perlu dilakukan. Kalau kita mau hasil yang baik ke depannya. Maka ditunjukkan rute itu satu hal. Mengikuti rutenya itu hal yang lain. Itu tugas yang harus kita lakukan. Yang harus kita ambil. Kalau saya gengsi, bertengkar dengan istri saya, tapi saya mengikuti gengsi saya, padahal udah ada teguran di sini, udahlah, udah selesaikan masalahnya, tinggal masalah mau makan apa aja ribut misalnya. Tapi kalau saya nggak ngikutin rutenya, saya tetap gengsi, ya saya akan tetap tersesat, ngapain? Mematikan gengsi itu usaha yang susah, tapi perlu dilakukan demi kita mengikuti jalannya Roh Kudus. Dengan demikian, semoga perenungan dan ajakan ini bisa membawa buah yang baik, terutama di kehidupan dan relasi Bapak Ibu sekalian, mungkin dengan suami, anak, dan cucu. Semoga hari ini membawa buah yang baik bagi kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Oh, untuk permohonan.
Halo? Oh ya. Baik, mari kita berdoa untuk seluruh permohonan dan intensi yang sudah kita masukkan di dalam tempat ini. Tuhan Yesus, selamat siang. Terima kasih Tuhan untuk segala rahmat dan berkat-Mu pada hari ini yang Kau turunkan begitu banyak kepada kami, untuk seluruh firman yang Kau berikan kepada diri kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati berdoa untuk intensi-intensi khusus yang sudah dikumpulkan, yang sudah ditujukan di dalam PD hari ini. Engkau yang tahu Tuhan segala masalah dan kesulitan yang kami hadapi. Engkau yang tahu Tuhan segala permohonan dan kebutuhan yang kami miliki. Engkau yang tahu Tuhan seluruh doa-doa dan harapan-harapan kami semua. Dan hanya Engkau Tuhan yang mampu mengabulkan semua itu. Berikan pada kami segala yang kami butuhkan Tuhan. Kami mau mengikuti apa yang Kau kehendaki. Jawablah doa-doa kami ini Tuhan Yesus. Menurut apa yang terbaik bagi kami menurut-Mu Tuhan, bukan menurut kami. Biarlah segala apa yang terbaik terjadi pada diri kami, dan terus tuntunlah kami Tuhan, karena kami terus ingin mengikuti-Mu. Berkatilah semua intensi-intensi doa ini Tuhan Yesus, sehingga seluruh intensi doa ini bisa menjadi buah yang baik, dan jika itu yang kami butuhkan Tuhan, kabulkanlah semua doa-doa ini. Amin. Terima kasih Bapak Adrian atas pewartaannya pada siang hari ini. Teman-teman, siapa yang hari ini merasa diberkati? Siapa yang berkatnya banyak? Kok sedikit? Siapa yang berkatnya banyak sekali lagi? Nah, sekarang waktunya kita memberi yang terbaik buat apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih. Ada pengumuman? Pengumuman siapa? Siapa yang akan Pengurus. menyampaikan pengumuman? Terima kasih Bu Koni. Shalom, selamat pagi, selamat siang Oma Opa, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih kami ucapkan untuk kehadiran Bapak Ibu pada PDKK pada pagi sampai siang hari ini. Kemudian terima kasih juga kami sampaikan untuk Bapak Stanislus Adrian yang sudah jauh-jauh datang ya Pak ya dari Cikupa beserta istri dan anaknya. Di mana hari ini kita telah belajar banyak ya Pak, bagaimana kita
mengenal teguran dari Roh Kudus dan bagaimana kita menjauh dari dakwaan iblis melalui doa dan membaca kitab suci, juga melalui kita ikut aktif dalam doa di persekutuan doa seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberikan berkat yang melimpah untuk Pak Adrian dan keluarga, diberi semangat dan kesehatan dalam pelayanan, sehingga makin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Pak ya. Terima kasih untuk pelayanan Bapak dan keluarga. Kemudian kami ucapkan terima kasih juga untuk Ibu Siska atas kesaksiannya tentang pengalaman iman Ibu dari sejak sekolah minggu ya Bu ya, sampai Ibu dibaptis meskipun banyak rintangan untuk mencapai menjadi umat Katolik yang setia. Terima kasih Ibu Siska. Terima kasih juga untuk tim pujian yang dipimpin oleh Bapak Toton, Pak Toton, dan Pak Toton terima kasih, dan teman-teman tim pujian. Terima kasih untuk permainan musik keyboard oleh Bu Lili Toton, kepada petugas multimedia Ibu Desi, kepada petugas soundman Bro Alvin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang melayani di persekutuan doa siang ini, baik kolektan, penerima tamu dan yang lainnya. Ada beberapa pengumuman untuk siang hari ini. Pada hari Kamis tanggal 14 September pukul 19.30 akan ada renungan doa yang dibawakan oleh Ibu Lani Pola dengan tema ketakutan adalah musuh kita. Kemudian untuk hari Selasa pagi tanggal 19 September akan diadakan persekutuan doa pagi pada pukul 10 dengan renungan dari Ibu Elis Asni dengan tema setia dalam perkara kecil. Mari Bapak Ibu kita hadir dalam persekutuan doa baik pagi, malam maupun nanti persekutuan doa lansia. Berikut ini kami sampaikan jadwal PDKK pada bulan September, baik PDKK pagi, PDKK malam, dan PDKK lansia. Nanti kalau Bapak Ibu berkenan mendapatkan WA-nya, boleh menghubungi Ibu Lika ya, supaya bisa di-share ini jadwal dan temanya. Kemudian Gereja Santo Yakobus juga mengadakan SOS doa untuk umat yang berbeban berat dan ingin didoakan, yang sifatnya rahasia dan ini personal, jangan khawatir untuk doa dan dukungan dari teman-teman tim doa untuk permasalahan atau pergumulan Bapak Ibu. Bisa menghubungi ke nomor 0888 550 1028. Ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir pada pertemuan ini, dimohon untuk kesediaannya berdiri dan memperkenalkan diri. Silakan. Ada yang baru? Mungkin Ibu Adrian ya, yang baru. Selamat bergabung. Nanti kapan-kapan ke Kelapa Gading hadir ya Ibu dan Bapak. Kemudian bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus dapat menghubungi pengurus PDKK. Tim doa akan melayani Bapak dan Ibu secara khusus. Demikian pengumuman kali ini. Sekian dan terima kasih. Dan sampai jumpa di PDKK Selasa depan dan PDKK malam di hari Kamis. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bu Fonita. Ya, teman-teman, sekarang kita mau berterima kasih sama Tuhan karena di hari ini kita bisa berkumpul dan menyembah Tuhan Yesus, dan mungkin kalau ada di dalam diri teman-teman yang mungkin saat ini berbeban berat ataupun punya masalah, bisa mencurahkan di dalam PD ini, bisa lebih
menenangkan hati. Dan juga kalau memang masih aja ada beban, itu tadi sudah ada SOS doa ya, bisa 24 jam melayani Bapak dan Ibu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyertai kami dari awal hingga selesainya persekutuan doa pada hari ini. Kami berdoa juga untuk Bapak Adrian dan keluarga. Engkau lindungi mereka, Engkau berkati mereka, dan Engkau tumbuhkan pelayanannya makin bertambah, dan mereka sekeluarga bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Kami berdoa pula untuk orang-orang yang mungkin saat ini belum bisa hadir di persekutuan doa kami pada hari ini. Engkau sentuh jiwanya supaya minggu depan mereka bisa hadir. Engkau mungkin juga menyembuhkan penyakitnya supaya mereka bisa hadir pada siang hari ini. Ya Tuhan, kami berdoa pula untuk para calon DPR dan DPRD, semoga mereka boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan di pemerintahan dengan misi dan visi, supaya BPJS digratiskan, kepemimpinan tidak dimonopoli, tetapi ada regenerasi. Kirimkan pejabat-pejabat yang takut akan Tuhan dan tidak hanya memperkaya diri sendiri, tetapi menjadi pelayan masyarakat dan bisa duduk di pemerintahan dan menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya, terutama pejabat-pejabat yang beragama Katolik, supaya mereka bisa menjadi contoh yang baik, teladan yang baik, sehingga bisa mereka memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini dan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan tuntun langkah kami selepas kami keluar dari ruangan ini. Jadikan kami berkat, jadikan kami menjadi teladan dan menjadi api yang menjadi terang dunia dan menjadi lilin yang menyala di dalam kegelapan. Terima kasih Tuhan, kami akan menyanyikan lagu ini untuk memuliakan nama-Mu sekali lagi. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sampai ketemu Selasa depan. Tuhan memberkati.